Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saudara-saudara kami, pada hari ini, pada malam hari ini, kami dari podcast Selebat Meluh pada malam hari ini perdana, yaitu alhamdulillah diberikan waktu dan kesempatan untuk dapat hadir di kediaman datuk kita, Datuk Wan Wahyudin Barus, yang mana beliau selaku Ketua PC MAPMI Tanjung Morawa. Dan nanti insyaAllah pada kesempatan ini kami akan berbincang-bincang masalah tentang perkembangan Melayu yang berada di khususnya Kecamatan Tanjung Morawa ini. Baik, langsung saja nanti Datuk untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita berbincang-bincang. Kepada Datuk kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Datuk Wan Wahyudin Barus. Tempat tinggal saya beralamat di Dusun 1, Desa Dalusu 10A, Kecamatan Tanjung Morawa. Itulah perkenalan diri saya, Pak Ustadz. Baik. Ya, itu telah tadi perkenalan dari Datuk Wan Wahyudin Barus. Beliau tinggal di Desa Dalusu 10A, Dusun 1, Kecamatan Tanjung Morawa. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saudara kami sekalian yang dimanapun Anda berada, langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat kami dan menghemat waktu, untuk kita mulai acara wawancara kita berbincang-bincang dalam membahas tentang perihal Melayu khususnya di Kecamatan Tanjung Morawa. Baik Datuk, saya di sini dari Sanggar Seni Selebat Meluh ingin bertanya-tanya, berbincang-bincang dengan Datuk Wan Wahyudin Barus. Siap, Ustaz. Baiklah, yang pertama Datuk, kami ingin bertanya kepada Datuk ini, bagaimana Datuk perkembangan khususnya Melayu di Kecamatan Tanjung Morawa ini Datuk? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jadi begini Pak Ustadz, kita berbicara mengenai Melayu, khususnya di Kecamatan Tanjung Morawa. Betul. Ada beberapa hal yang perlu secara pribadi saya khawatir. Kenapa? Perkembangan Melayu dengan di era globalisasi ini sudah nampak penurunan. Penurunan bagaimana? Kerjasamanya, persatuannya, Ustaz. Persatuan. Nah, saya berharap juga dengan adanya temu ramah seperti ini, supaya masyarakat khususnya Kecamatan Tanjung Morawa berbuka hatilah mereka. Betul. Bagaimana mereka itu secara individu ikut andil dalam mengembangkan putra-putri daripada suku Melayu ini, agar insya Allah terdepan untuk yang akan datang menjadi pemimpin. Amin, amin. Jadi Datuk, apa saja yang budaya-budaya yang diangkat khususnya di Kecamatan Tanjung Morawa ini Datuk? Ya sebenarnya gini Ustadz, saya sebagai Ketua PC MAPMI, saya lebih kurang sudah menjabat hampir 10 tahun di Kecamatan Tanjung Morawa ini. 10 tahun Datuk ya? Insya Allah Ustadz. Jadi saya kepingin program-program Melayu sebagai saya Ketua MAPMI. Pertama, saya ingin mengajak warga masyarakat khususnya yang ada di desa-desa. Kenapa? Di Kecamatan Tanjung Morawa ini Pak Ustadz, itu ada 25 desa dan 1 kelurahan. Nah, ada kami survei dan kami langsung ke TKP atau tempat Kejadian perkara. Iya, ada beberapa desa yang mayoritas itu penduduknya
Melayu. Hmm. Ya pertama saya katakan itu Desa Dalu 10A. Desa Dalu 10A. Dalu 10A. Tempat Saya- kediaman Datuk berarti ya? Iya. Oh, Jadi memang inilah tempat kediaman saya ini. Ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Betul, Ya artinya pertama desa saya dulu lah tempat tinggal saya ini bagaimana orang Melayu ini betul-betul kita satukan. Begitu, Ustaz. Nah, yang kedua, itu Desa Tanjung Robi. Hmm. Nah, itu juga banyak masyarakat Melayunya. Nah, yang ketiga itu Desa Bandar Labuan. Bandar Labuhan. Bandar Labuan Ustaz. Nah, itu juga mayoritas juga itu penduduknya suku Melayu. Baru yang keempat nih Medan Senembah. Medan Senembah. Medan Senembah. Itu kalau tahu juga sejarahnya itu desa tertua di Indonesia. Kalau tahu kita buka, kalau tahu kejadian Medan Senembah itu ada riwayat ya. Nanti akan saya terangkan insya Allah yang akan datang. Di episode yang berikutnya Yang itu berikutnya, ya. ya. Betul. Nah, yang kelima ini yaitu Langau Seberang. Langau Langau Seberang. Seberang. Nah, dari 25 desa satu kelurahan ini 5 desa aja apabila kita programkan betul-betul Melayu itu akan maju, ini betul-betul maju. Oh, Kenapa? Masya Allah. Potensi daripada orang-orang Melayu, terutama generasi-generasi mudanya saya amati luar biasa. Betul. Mereka berpendidikan tinggi, Ustaz. Mereka Alhamdulillah. rata-rata ya sarjana, Ustaz. S1, S1. S2, bahkan sampai S3 Datuk ya. Ya, bahkan ada yang doktor. Alhamdulillah. Jadi saya kalau dulu masyarakat Melayu kan pesimis Betul. kepada suku Melayu. Apa katanya? Alah, Melayu itu apalah, Melayu ini apalah. Sehingga yang ditimbulkan pada masyarakat itu kesannya Melayu itu negatif. Betul. Pemalas. Hmm. Pemalas kesannya. Tapi saya lihat di zaman globalisasi ini, zaman kemajuan ini, Melayu akan bangkit. Karena saya pada waktu ada pembayatan, di situ ulama berpesan pada saya, "Hai Datuk Onayudin, di akhir zaman ini, insya Allah Melayu ini adalah pemimpin." Alhamdulillah. Nah, itulah Ustaz harapan kita semuanya. Kenapa? Saya terangkan lagi, Melayu ini kalau kita bawa bukan kesukuan aja. Betul. Nah, itulah. Kadang-kadang kita berpikir Melayu itu kesukuan. Nah, kita ambil globalnya. Melayu itu adalah bangsa sebenarnya. Wangsa ya. Bangsa. Jadi artinya apa? Mereka yang beragama Islam atau Muslim, itulah dikatakan Melayu. Masya Allah. Luas berarti Melayu Datuk ya. Makanya kami sebagai PB MAPMI, Pengurus Besar se-Indonesia itu membuka peluang kepada suku bangsa dan dimanapun provinsi berada, apabila dia memeluk Islam, silahkan, monggo untuk menjadi anggota MAPMI. Terutama terkhusus juga suku Melayu harus membesarkan MAPMI juga. Gitulah dia. Nah, jadi langkah-langkah apa yang harus kita dapatkan itu, Ustadz? Pertama, kita sebagai yang mengerti tentang bagaimana masyarakat Melayu itu, pertama anak-anak mudanya. Betul. Kunci daripada semuanya itu memang anak muda, remajanya, putra-putrinya. Banyak putra-putri kita sudah kuliah-kuliah juga. Betul. Coba kita satukan mereka. Angkatlah budaya ini. Betul. Karena filsafat daripada orang Melayu ini, Melayu itu beradab. Adab Nomor satu. Adab, betul. Adab itu, Ustaz. Apalagi memang ini Melayu ini tidak lari daripada pengajaran agama Islam. Makanya Al-Quran dan hadis Datuk ya. Al-Quran dan hadis. Jadi sebenarnya adab itu bersandikan keimanan ya. Ya, betul. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah harapan saya itu. Mari kita sebagai warga Melayu ini cobalah kita berbuka hati. Betul. Bagaimana kita bisa mengajak remaja-remaja kita, tokoh-tokoh Melayu kita, orang-orang tua kita, ayo kita kumpul. Kita bahas apa kelemahan-kelemahan kita. Tapi jangan kita mendiskusikan atau menjatuhkan. Betul. Si Polan itu apa? Inilah kelemahan orang Melayu sebenarnya. Betul. Jadi tolong juga Ustadz nanti bantu kami sebagai orang-orang tua ini. Karena harapan kami sebagai orang tua ini ingin anak-anak muda seperti Ustadz-Ustadz ini menghimbau kepada masyarakat. Ayo bersatulah, begitu ya Pak Ustadz.
Jadi Datuk Datuk Wan Wahyudin Barus. Silakan minum Ustaz. Oh iya Silakan. Datuk. Iya. Insyaallah. Sebelum kita lanjut Datuk, kita minum dulu Datuk ya. Iya Ustaz. Dari tadi nggak minum-minum kan? Betul, memang betul. Udah tenggorokan juga. Ada Ustaz. pula kopi ini Datuk ya. Iya iya Ustaz, ini Alhamdulillah. khas memang minuman Melayu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa rasa kopi ini Datuk. Alhamdulillah. Manis luar biasa. Memang kalau kopi itu harus manis Pak. Harus manis Datuk ya. iya. Alhamdulillah. Baik Datuk, seperti budaya Melayu. Budaya Melayu yang diangkat khususnya di desa-desa yang Datuk sebutkan tadi, seperti budaya apa saja tuh yang diangkat Datuk? Oh, begini. Jadi kita cerita dulu Ustaz, Ya, adat-adat budaya itu. adat budaya. Mm-mm. Dan program-program karena saya juga sebagai Iya. orang Melayu dan ada program-program Datuk, katanya Merawani dan apa saja Iya. adat budaya yang diangkat. pertama, program-program kami itu pertama-tamanya itu kami ingin supaya putra-putri itu tahu budaya Melayu. Apa itu budaya Melayu? Kita lihat dari makanannya dulu. Makanan. Nah, Betul. kita lupa sekarang ini. Kenapa kita lebih suka pada burger? Burger. Itu, Iya, nah, memang nggak salah itu. Betul, Ustaz. betul. Tapi kita harus lihat ke belakang. Apa itu makanan kita khas orang Melayu itu? Yaitu rasidah. Rasidah, Datuk, ya? Rasidah enak di Rasidah. perut Ustaz. Betul, betul, Datuk, betul, Semua betul. makanan-makanan Melayu itu semuanya luar biasa, mengandung kesehatan, gitu Ustaz. Jadi rasidah itu Datuk selalu ada di saat orang pernikahan Datuk ya. Wajib. Wajib Datuk Itu ya. kalau kita katakan sebagai agama itu wajib itu Wajib, hukumnya ya? gitu Ustaz. Oh. Nah, jadi rasanya suatu acara pernikahan itu kalau tidak ada kue rasidah itu Kurang abdul Datuk. kurang ya? abdul itu Kurang Ustaz. abdul. Begitu Ustaz. Jadi ada juga Datuk ketika apalagi Sri ini menyambut bulan Ramadan, nanti bulan Ramadan Idul Fitrinya itu ada kue Melayu itu kalau tak silap saya penyiaran Datuk. Kalau tidak Hmm. ada penyiaran, tidak sempurna Tidak kita sempurna Idul Idul Fitri. Fitri. Betul, Nah, betul, itulah, betul, Ustaz. betul, betul. Kenapa? Ah. Itulah kebanggaan kita. Kalau, Sudah. kalau udah buka puasa tuh bubur pedas Datuk ya. Itulah yang perlu dilestarikan kepada Betul, generasi-generasi betul, kita. Tolonglah di bulan Ramadan ini kok bisa remaja-remaja itu kita arahkan daripada ke sana kemari dia coba jualan itu. Betul, pasti betul, betul. banyak itu Betul, penggemarnya betul, Ustaz. Itu dari segi makanan Datuk dari ya. segi makanan. Oh dari segi kesenian itu Datuk? Nah, inilah yang perlu sekali kita amati. Kita kan ada tari Serambang 12. Tari Serampang 12. Iya, itu luar biasa sih. Itu udah booming, udah nasional. Bahkan sudah ke luar negeri juga. Betul. Itu Serambang 12 tadi. Ada juga ini yang namanya pencak silat. Pencak silat. Pencak silat itu paling penting Ustaz. Iya. Paling penting itu adalah kebudayaan kita yang harus kita bangkitkan. Betul, betul, betul. Nah, apa itu berpantun Ustaz? Berpantun. Nah, ini sekarang ini saya rasa sudah anak-anak remaja kita ini kehilangan pantunnya. Betul. Karena dari pantun itu kita bisa belajar adab, akhlak. Ah. Nah, kita bisa menyenangkan orang. Kenapa? Di dalam Islam juga kalau menyenangkan orang itu berpahala kan Ustaz? Betul, Ustaz betul, tahu? betul. Ah, begitulah. Jadi dengan berpantun itu itulah ciri-ciri khas orang Melayu. Ditambah dengan tarian, ditambah lagi dengan silat. Silat. Terakhir makan kue rasidah. Wah, luar biasa. Mantap Datuk, Memang ya. kalau betul-betul kita mengamati Melayu ini luar Betul, biasa. betul. Alhamdulillah. Jadi program yang pernah dibikin sama APMI sebenarnya saya secara pribadi sudah mendatangi daripada sang pemimpin Sanggar Serbab Meluh. Selebat Meluh Datuk ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya bertemu dengan pimpinannya. Kebetulan Ustadz sendiri juga dari ketuanya Betul, mungkin ya. betul, Saya Datuk. baru tahu Iya, nih. betul, Bahwasanya betul, Ustadz ini betul. ketua daripada Sanggar Serbab Meluh ini kan. Betul, Datuk. Saya ucapkan selamat. Iya, Datuk. Iya, luar Alhamdulillah. biasa ini. Alhamdulillah. Akhirnya generasi kita muda ini saya bangga. Hmm. Jadi kami wawancara, kami temui dengan Bapak Nuan pimpinan itu, mereka sinergi. Maka terjadilah itu Pak Ustadz Selebat yang Meluh. namanya Sanggar Serbab Meluh. Alhamdulillah Datuk. Jadi saya bersyukur dan betul-betul saya bersyukur pada Allah bahwasannya di desa tempat saya tinggal itu sudah ada berdiri Sanggar Serbab Meluh. Alhamdulillah. Ini apa gunanya? Ya Allah banyak kali Ustadz, Iya, banyak iya. kali. Kenapa cucu saya sendiri Hmm. saya didik di Iya. Sanggar Serbab Meluh. Nah, Alhamdulillah. tuh ini tuh iya begitulah. Semangat Datuk ya. Semangatnya. Alhamdulillah. Nah, jadi pertama cucu-cucu tadi yang mau main HP dia teringat
tuh aku mau latihan silat. Iya. Karena saya lihat langsung, saya terjun ke tempat pelatihan itu, bukan hanya pimpinan itu mengajarkan seni bela diri aja atau budaya, tapi mereka mengajarkan akhlak juga Ustaz, agama juga. Alhamdulillah Ustaz. Betul. Itulah yang betul-betul saya berbangga hati kepada pimpinan atau pengurus daripada Sanggar Sebak Melo. Sudah itu ada juga program kami juga, karena kita juga tak lepas daripada guru. Betul. Guru itu yang memang pahlawan tanpa jasa. Betul. Tapi tanpa mereka kita kan nggak jadi apa-apa. Betul. Jadi kami setiap tahunnya itu kami bikin program. Alhamdulillah Ustaz. Ya, kasihlah penghargaan kepada mereka. Masya Allah. Siapa lagi yang menghargai dan menghormati kalau bukan kita sendiri kepada guru kita? Kenapa? Guru kita itu sebagai orang tua kita yang kita tidak tahu A, B, C, D, kita sudah diajarkan tahu kan gitu Ustaz kan? Itulah maka itu program MAPMI tetap insya Allah berjalan. Nah yang kedua, program MAPMI juga ini beserta sama Sanggar Sebak Melo ini, kami dengan pimpinan sudah berbicara untuk mengatasi anak-anak fakir miskin. Jadi saya bangga kepada pimpinan Sanggar Sebak Melo. Mereka bukan hanya dididik sama pimpinan itu bersilat aja, tapi pimpinan itu, ayo Datuk, anak-anak yatim itu kita rangkul, kita ajarkan mereka, kita sekolahkan mereka. Itulah yang kepingin, dan ini sudah berjalan pelan-pelan Ustaz. Alhamdulillah. Apalagi Sanggar Sebak Melo tidak mengutip biaya apapun Ustaz. Saya ucapkan terima kasih itu luar biasa. Ini suatu bukti nyata bahwasannya bukan hanya materi aja kita hidup. Betul. Nah, rezeki itu dari Allah. Betul. Tapi kita memberikan ilmu, mudah-mudahan akhir kita atau kita sudah meninggal itu berguna. Amin. Itulah yang saya terangkan kepada Ustaz. Jadi Datuk, insya Allah nanti sebentar lagi kan kita akan menghadapi yang namanya pesta demokrasi. Betul, iya Ustaz. Di 2024, dan juga sebentar lagi ada juga di 2023 kalau tak ada perubahan juga ada Pilkades juga. Iya. Jadi bagaimana tanggapan Datuk kepada khususnya masyarakat Melayu yang maju dalam pesta demokrasi, dan bagaimana tanggapan Datuk juga tentang karena Datuk tadi sudah sebutkan sebelum anggota-anggota dewan kita, pemimpin kita duduk, manisnya luar biasa, tapi ketika dia sudah duduk, dia lupa kepada masyarakat yang pernah berjuang dengan dia, dan juga mungkin ketika datang masyarakat Melayu, khususnya Melayu, mengadukan hal kepada dia, susah untuk berkumpul Datuk. Bagaimana tanggapan Datuk? Jadi saya sangat prihatin Ustaz. Kadang-kadang masyarakat itu yang bawah itu, dia sudah senang dari rumah, bahwasannya pilihan dia duduk. Alhamdulillah. Padahal mereka itu bukannya minta duit kadang-kadang. Betul. Tapi ingin jumpa tatap muka kadang-kadang. Kenapa? Lihat wakilnya itu udah duduk, kan gitu. Betul. Tapi apa yang didapatkan mereka? Ya Allah lah yang tahu. Betul. Kan gitu. Tapi tolonglah dengan adanya kita ini silaturahmi, berdialog gini, mudah-mudahan anggota-anggota dewan yang akan datang ataupun yang masih duduk sekarang ini menyadarilah. Betul. Kenapa? Doa setiap manusia itu yang betul-betul dijolimi diijabah oleh Allah. Itu ingat. Betul. Jangan kita mentang-mentang sudah jadi penguasa, sudah jadi anggota itu kita jangan. Itu titipan, itu amanah dari Allah. Sehingga amanah tadi itu sebenarnya harus kita praktekkan. Apa yang bisa kita bantu buat masyarakat tadi. Betul. Semoga rezeki yang kita peroleh, jabatan kita itu yang kita peroleh dari Allah itu berkah Ustaz. Sehat kita, anak-anak pun jadi sehat. Itulah harapan saya. Tapi yang saya kesalkan Ustaz, ini juga masyarakat Melayu ini sebenarnya ini pesta demokrasi nanti. Betul. Menghadapi tahun 2024. Janganlah hendaknya berpecah belah itu betul, Ustaz. Kadang-kadang jiran sama jiran sampingnya rumah tak bertegur sapa Ustaz. Ini perlu kita luruskan. Betul. Apalagi di desa Dalu 10 saya dengar tadi sama Ustaz itu ada
Bahkan Pilkades Datuk. Pilkades ya. Iya. Ini sangat luar biasa. Ini pesta rakyat sebenarnya. Betul. Nama pesta itu meriah sebenarnya. Betul, Datuk. Jangan dibikin susah. Betul, Kita betul, kan betul. Namanya pesta. Kan gitu. Jadi terkadang kita nih Datuk kan menganggap itu tidak bertegur sapa, memutuskan tali silaturahim. Itulah yang kadang kita sedih Datuk sebagai masyarakat Melayu. Padahal kalau dijelaskan sudah dalam Al-Qur'an itu innamal mu'minuna ikhwah. Iya, Setiap Allah. muslim dan mukmin itu bersaudara. Bersaudara. Datuk. Jadi janganlah gara-gara hal demokrasi, gara-gara hal yang sepele, sesudah kita merasa di atas, kan begitu tuh kan? Betul, betul. Kita sudah di atas di awang-awang, melihat rendah kepada orang yang di bawah, kan begitu tuh. Ini terkadang sering terjadi dah tuh. Makanya itu kita selalu introspeksi. Betul. Siapapun diri kita, siapapun kita itu, apa jabatan kita, apa profesi kita, haruslah kita betul-betul introspeksi. Betul. Jangan mentang-mentang kita dikasih titipan sama Allah, kita lupa diri. Kadang-kadang Betul, begitu, betul. Ustaz. Ya. Udah gitu, setelah pesta demokrasi tadi ini, saya juga sayangkan kadang-kadang masyarakat kita ini, ya haruslah. Saya kepingin macam-macam ustadz ini yang berpendidikan, ya sarjana, tolong kasih pola pikir mereka. Janganlah ini dianggap permusuhan. Betul. Padahal ini kita pesta yang untuk mengangkat seorang calon pemimpin di desa. Betul. Karena serunya ustadz, saya selalu ikut gitu di dalam ibaratnya mengikuti pesta rakyat Demokrasi, tadi. gitu. Luar biasa kalau untuk desa. Lebih luar biasa di desa daripada untuk pemimpin caleg. Lebih meriah itu ya. Meriah Betul, dari betul, DPR. betul. Nah, kenapa? Sedap gitu Ustaz. Tapi di dalam kesedapan itu kadang-kadang di warung itu bisa sampai waduh. Ini yang perlu khususnya orang Melayu kasih pola pikir, kasih pandangan mereka, janganlah sampai tidak tegur sapa, jangan saling jelek-menjelekkan, jangan. Betul, saling menjatuhkan. Saling menjatuhkan. Karena apa? Itu hakikatnya sudah pilihan Allah nanti itu. Betul. Siapapun yang duduk itulah hak dari Allah untuk memimpin calon pemimpin. Nah, jadi Datuk, terima kasih banyak Datuk. Kita sudah lama berbincang-bincang. Ya, Dan Ustaz. kopi pun sudah mulai Ya, sedikit. minum, Boleh kita Ustaz. minum lagi Datuk. Minum, Nah, Ustaz. kita minum dulu. Sambil nih Ustaz. Betul. Ini ada kurma nih Ustaz. Ya. Oh, ada kurma Iya, Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampaknya kurma baru pulang umroh Datuk. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Karena kalau kita kejar dunia aja nggak ada itu Ustaz. Betul. Nah, ya setidaknya dunia dan akhirat. Itu aja pesan saya. Jadi sebenarnya harapan saya kepada warga Melayu, khususnya tempat tinggal saya ini dari 10A ini, sudah ada namanya sanggar sebab ngeluh. Bawalah anak-anak kita, putra-putri kita supaya latihan silat. Betul. Karena itu juga budaya, salah satu budaya. Jadi mudah-mudahan dengan ada sanggar, anak-anak kita diarahkan sana, lupalah dia main HP-nya, Betul. lupalah dia yang sana kemari bermainnya. Nah, udah capek kan tidur dia. Betul. Nah, itulah dia Ustaz. Itulah harapan. Ya Datuk kan kalau ada acara dan ada anak-anak yang mau masuk, Ya. boleh Datuk, silakan. Ya, begini. Jadi kami Alhamdulillah ya terbuka Ustaz, lebar. dengan ada sanggar gini. Jadi setiap orang pesta itu tidak lagi mengundang keyboard bongkar katanya. Keyboard bongkar itu. Allah. Itulah kadang-kadang kita prihatin sebagai orang Melayu. kan. Betul. Coba tampilkan silatnya, kasidahnya atau marhabannya Betul. yang nuansa Islam. Itu kan bibit-bibit dari Melayu itu. Betul. Nah, itu harus kita kembangkanlah bersama-sama Ustaz. Betul, Insya Allah Ustaz, nanti sanggar sebelah ngeluh harapan saya sebagai saya juga pernah menjawab di sanggar Betul, sebelah Datuk, Ustaz. betul, Nah, Datuk. coba Pernah kita apakan Ustaz ini program ini. Insya Allah Datuk. Terima kasih Datuk atas bincang-bincangnya. Semoga Datuk sehat selalu, ditambahkanlah rezekinya. Mudah-mudahan kami bisa lagi main-main kemari Datuk. Siap, Ustaz. Luar biasa hidangan tadi, luar biasa. Kurmanya nikmat sekali Datuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Mekah Ustaz. Dari Mekah Datuk ya. Iya. Ya, baiklah Tuan dan Puan, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Ya, tadi setelah dilihat bincang-bincang kami ini dengan Datuk Wan Wahyudin Badrus selaku tokoh Melayu di Kecamatan Tanjung Melawar khususnya. Dan di sini juga tadi dari bincang-bincang Datuk tadi dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwasanya masyarakat Melayu ini sangat luar biasa sebenarnya. Masyarakat Melayu ini luas banyak. Karena kita mayoritas masyarakat Melayu bisa mencapai 80% saya rasa di Kecamatan Tanjung Melawar. Betul. Jadi
Dan juga kita masyarakat Melayu seperti yang dibilang Datuk tadi, ada banyak mengatasnamakan adat budaya Melayu dari segi makanan, dari segi keseniannya, luar biasa itu. Ya, betul. Dan juga pemimpin-pemimpin kita banyak yang dari masyarakat Melayu. Jadi mari sama-sama kita yang sudah menjadi anggota-anggota dewan, yang sudah menjadi pemimpin-pemimpin di luar sana, apapun yang dipimpinnya mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi masyarakat Melayu. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, yang saya muliakan, saya Muhammad Afandi, host pada malam hari ini, dan juga Datuk Wan Wahidin Barus sebagai narasumber pada malam hari ini, undur diri dari hadapan Anda dimanapun Anda berada. Semoga yang menonton dimurahkan Allah rezekinya, diberkahkan usianya. Ada pantun Melayu, Datuk? Coba silakan Ustaz. Kalau mengambil namanya kacip diambil di lemari yang Luar biasa. berbuahkan jati. Iya. Barang siapa tuan-tuan dan puan-puan yang subscribe, mudah-mudahan ditambahkan Allah. Ya rezeki. Allah, amin. Ya Allah, luar biasa Ya. Ustaz, luar biasa Ustaz. Jadi like, share, komen, dan jangan lupa subscribe YouTube kami podcast Selebat Meluh. Amin. Saya amin. Muhammad Afandi dan Datuk Wan Wahidin Barus undur diri daripada Anda. Kami mengucapkan kalau ada kata-kata yang salah, mohon kami dimaafkan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.